Halo sobat, sedulur semuanya. Selamat datang di channel YouTube favorit Anda, channel Liputan Terkini. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, berita politik, berita olahraga, maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Salam NKRI, salam sejahtera. Labrak aturan hingga gimik, kubu Megawati kompak seruduk loyalis Jokowi, mereka haus kekuasaan. Warta Ekonomi, Jakarta. PDI Perjuangan kompak dalam mengkritisi manuver yang dilakukan oleh relawan Joko Widodo baru-baru ini di Stadion Gelora Bung Karno. Mereka menyatakan kekecewaannya tak hanya terkait dengan sinyal dukungan, tetapi juga bagaimana acara tersebut berlangsung walau ada aturan yang dilanggar. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto misalnya yang mengatakan bahwa acara kumpul relawan itu tak lebih dari segelintir elit relawan yang memanfaatkan kebaikan Jokowi. Para elit ini, lanjut dia, melakukan banyak manipulasi hanya untuk memenuhi kepentingannya. Padahal, menurut dia, acara itu malah menurunkan citra Presiden Jokowi yang kepemimpinannya diakui banyak negara setelah sukses menggelar KTT G20 di Bali. Kehebatan Jokowi dalam menggelar acara G20 justru dikerdilkan dengan cara tidak elegan. Sepertinya elit relawan tersebut mau mengambil segalanya, jika tidak dipenuhi keinginannya, mereka mengancam akan membubarkan diri, kata Hasto, dalam keterangan tertulis, kemarin. Menurut Hasto, daripada kumpul tak jelas, lebih baik relawan itu mendukung pemerintah. Misalnya, dengan membantu korban gempa Cianjur. Itu menjadi pelajaran politik yang sangat penting, terlebih di dalam cara mobilisasi tersebut, sampai dilakukan cara-cara menjanjikan sesuatu yang tidak sehat, ujar Hasto. Politisi asal Yogyakarta itu pun mengimbau kepada Ring 1 Jokowi agar tidak bersikap asal bapak senang, ABS, dan benar-benar berjuang keras agar kepemimpinan Jokowi berjalan baik. Prestasi Pak Jokowi itu untuk bangsa Indonesia dan dunia, bukan untuk kelompok kecil yang terus melakukan manuver kekuasaan, sindirnya. Lalu, Hasto mengomentari pernyataan Jokowi soal pemimpin yang berambut putih. Kata dia, apa yang disampaikan Jokowi soal itu hanya gimik politik. Pemimpin itu tidak ditentukan oleh warna rambut, sebab warna rambut sama belum tentu hati dan pikiran sama, ujarnya. Menurut Hasto, pemimpin yang baik itu lahir dari didikan partai, memahami persoalan rakyat dan memperjuangkannya lewat kebijakan. Malah, menurut Hasto, pemimpin yang besar lewat kaderisasi partai akan memiliki kepekaan untuk menjawab panggilan sejarah, serta membuat sejarah bagi masa depan. Menurut dia, pemimpin yang demikian dipersiapkan secara sistemik dengan kesadaran ideologi Pancasila yang kuat dan mendarah daging. Di dalam pemimpin seperti itu memiliki energi perjuangan yang tidak pernah padam bagi dedikasi untuk kemajuan bangsa dan negara, kata Hasto. Soal pernyataan Jokowi jangan memilih pemimpin yang suka duduk di ruangan ber-AC, Hasto tak mau mendebat. Dia bilang tentu saja, pemimpin yang hanya duduk di ruang berpendingin ruangan dipastikan tak akan memikirkan rakyatnya. Sebab dipastikan pemimpin tersebut akan mudah masuk angin sehingga kerjanya bukan mengurus rakyat. Namun, lebih sibuk mencari obat tolak angin, kata Hasto, setengah bercanda. Bukan hanya Hasto, politisi PDIP Deddy Yefri Sitorus juga melemparkan kritik tajam pada gerakan relawan Jokowi. Anggota Komisi 6 DPR itu menilai, para relawan ini harusnya membantu Jokowi menangani masalah yang dihadapi masyarakat. Bukan menggelar acara berbiaya tinggi. Menurutnya, Jokowi sengaja dijebak untuk datang di acara itu. Kalau mengaku relawan sejati, harusnya turun ke bawah membantu rakyat, termasuk menangani dampak bencana gempa Cianjur, kata Deddy, lewat siaran pers, kemarin. Menurut dia, masih banyak warga Cianjur yang membutuhkan bantuan usai terdampak gempa. Tak sedikit yang mengungsi bahkan masih ada yang belum ditemukan. Masa para elit relawan haus kekuasaan itu lebih asyik bicara pemilu hingga lupa tanggung jawab sejati sebagai relawan, ujar Deddy. Dia juga menyoroti penggunaan Stadion Gelora Bung Karno untuk acara relawan. Pasalnya, ada larangan dari Menteri Pemuda dan Olahraga agar tidak memakai stadion sebelum Piala Dunia U20 tahun 2023 rampung dihelat. Namun kini, relawan menggunakan stadion.
Malah menabrak aturan menggunakan stadion utama GBK yang seharusnya terlarang sebagaimana disampaikan oleh Menpora, ujar Dedi. Dedi pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengevaluasi 2 orang inisiator acara relawan Jokowi bertajuk Nusantara Bersatu tersebut. 2 orang yang dimaksud merupakan komisaris di PLN dan anak perusahaan gas negara, PGN. Saya akan mempertanyakan hal ini dalam rapat resmi di Komisi 6 DPR, tidak boleh dibiarkan, ujarnya. Dedi lalu meminta relawan untuk tidak lagi membawa-bawa Presiden Jokowi dalam agenda politik. Menurutnya, hal itu bisa menjatuhkan citra Jokowi di mata publik. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya.